Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali, selamat datang di tutorial saya di channel favorit Anda, channel kesayangan Anda dengan moto hidup mendidik dan mendidik hidup. Channel yang senantiasa menampilkan video-video pembelajaran. Hidup mendidik dan mendidik hidup. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Tetap di channel kesayangan Anda, favorit Anda, Lukman Hakim N9, channel pendidikan. Subscribe now. Baik anak-anak, kita mulai tutorial ini, namun jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe dulu ya, dan nyalakan loncengnya agar Anda dapatkan update-update video terbaru tentang pembelajaran dan pendidikan. Sekali lagi jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update-update selanjutnya. Baik, kita akan mulai. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih di seputar statistik kelas 12 SMA atau SMK, yaitu kuartil dan desil, tulisnya kuartil dan desil dari data per kelompok. Sebelumnya kita sudah mempelajari kuartil dan desil, pengertiannya dari data tunggal, yaitu di mana kuartil ini artinya suatu ukuran yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama. Untuk kuartil data per data tunggal kita tidak usah bahas lagi di sini karena sudah kita dapatkan mulai SMP dan kita awali di pelajaran ketika kita BDS. Oke, sementara desil adalah sekumpulan data menjadi yang dibagi menjadi suatu ukuran yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 10 kelompok. Oke, kita mulai dari kuartil data per kelompok. Untuk menentukan kuartil dari data per kelompok dapat digunakan rumus KI plus TB plus NI atau I kali N per 4 min F KI per F KI kali P. KI kuartil I, TB adalah tepi bawah, I kali N adalah I kali banyaknya data per 4 karena dibagi 4, kurang F besarnya F kumulatif sebelum kelas KI, P panjang kelas, F KI, F frekuensi pada kelas kuartil KI. Ini penjelasannya sudah ada, I-nya 1, 2, 3 karena membagi data menjadi 4. Kalau I-nya diganti 1 berarti kuartil ke 1 atau kuartil bawah. Kalau I-nya 2 kuartil tengah atau biasa disebut median. Jika I-nya 3 maka KI 3 atau kuartil atas. TB tepi bawah. Yang sering keliru di sini F besar, ini tulisannya FKI, frekuensi kumulatif sebelum. Jadi ini harus ada kata sebelum. Kalau FKI frekuensi kuartil ke I. Jadi melihatnya di frekuensi kumulatif. Baik, kita lanjutkan dulu dengan desil, baru kita latihan sekalian soal desil dan kuartil. Oke, desil rumusnya adalah yang kita tahu di data tunggal adalah ukuran yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama. Jadi ini desil ke I atau DI sama dengan TB sama tepi bawah kelas desil ke I kali N. I-nya adalah 1 sampai 9 karena membagi ukuran 10 maka tertinggi adalah 9 per 10 dikurang F DI frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, N banyaknya data, FKI frekuensi desil ke I. Saya kira mudah, kedua rumus ini mudah dihafal, bukan dihafal tapi dikerjakan, tapi akhirnya akan hafal. Karena rumus dalam matematika itu tidak boleh dihafal, tapi harus hafal ketika mengerjakan soal. Caranya bagaimana? Kita latihan soal, rumus kita tulis, kita masukkan apa yang ada dalam rumus berkali-kali maka akan hafal sendiri. Baik, kita akan mulai dengan contoh soal.
tentukan kuartil bawah atau Q1, kuartil atas atau Q3, desil ke-1 dan desil ke-8 untuk data per kelompok berikut. Nah, ini datanya. Kita sudah jelas lihat anak-anak, data per kelompok ini intervalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kelas, frekuensinya sudah jelas. Maka pertama-tama kita buat tabel ini, kita tambahkan satu kolom yaitu frekuensi kumulatif. Kenapa? Karena frekuensi kumulatif itu untuk melihat jumlah. Jadi ini kumulatif, jumlah ini juga nilainya adalah disebut N atau jumlah frekuensi. Baik, pertama-tama kita tentukan letak Q1. Q1 tadi adalah 1/4 kali N, 1/4 kali 30 berarti 7,5. Maka 7,5 ini adalah letak Q1 di data ke-7,5. Data ke-7,5 di mana? Kalau di sini tidak mungkin hanya 1 dan 2, maka terlihat di kumulatif yaitu di 10. 7,5 ini terletak antara 2 sampai 10. Oke, karena sudah tahu maka kelas kuartilnya kita sudah lihat di sini. Nah, yang saya tandai merah letak Q1 di sini, maka kita lihat TB tepi bawah 26,5, 26 dikurang 0,5, 25,5, sudah jelas. F kumulatif, frekuensi kumulatif atau frekuensi kumulatif sebelum FKI, sebelum frekuensi kelas desil ke-1 atau kelas kuartil ke-1, berarti 2. Bukan di sini ya, bukan 10 tapi sebelum, yaitu 2. Maka FKI sudah jelas 8 frekuensi ke desil atau kuartil ke I. Setelah lengkap kita masukkan dalam rumus tadi, tinggal masukkan aja ya, TB 2,Q1 adalah TB 25,5 1/4 N tadi 1/4 kali 30 7,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I atau ke-1 adalah 2. Frekuensi kelas kuartil ke-1 adalah 8. Panjang interval kelas adalah 5. Maka tinggal masukkan, menghitung angka saja. Nah, oke. Hasilnya 28,94. Jadi mudah anak-anak, kita akan menjawab soal selanjutnya. Q3 adalah letaknya berarti 3/4 kali N. 3/4 kali 30 22,5. Kita lihat 22,5 tadi di mana? Nah, kalau di sini hanya 19 belum sampai 22. Maka di sini 25 ini mencakup data ke 22,5, sehingga kelas interval yang merupakan atau yang mengandung Q3 adalah di sini 36 sampai 40. Berarti TB-nya berapa? 35,5. FKI adalah 6. F kumulatif sebelum kelas ke I adalah 19. Panjang kelas interval 36, 37, 38, 39, 45 sama. Setelah itu kita masukkan dalam rumus Q3. Ya, Q3 sama dengan 35,5 tambah 22,519 per 6 kali 5 panjang kelas. Sudah mudah, perhitungan biasa 3,5 kali 5 per 6. 35,5 plus 2,9 berarti 37,4. Nah, ini caranya anak-anak memasukkan rumus sangat mudah kan? Jadi matematika ini mudah kalau kita belajar dengan baik. Rumus juga tidak boleh dihafal, tapi harus hafal ketika mengerjakan. Caranya dengan banyak mengerjakan soal dan rumus ditulis berulang, akhirnya kita akan hafal. Baik anak-anak, selanjutnya desil tadi sama caranya, saya tidak meneruskan karena durasi waktu kita yang tinggal beberapa detik lagi. Saya ucapkan selamat belajar, matematika yang mudah, matematika itu bermanfaat, matematika itu akan mengarahkan kehidupan kita yang menjadi benar dan lurus. Selamat belajar, semoga bermanfaat, dan kita tunjukkan bahwa kita bisa mengikuti atau belajar matematika